ilmu, hikmah, hidayah. Juga diberikan barokah kehidupan, barokah umur, barokah rezeki. Umur tidak perlu terlalu panjang Pak Amir, cukupan mawon sekitar 119 ya. Penting awake sehat, imane kuat, duwike akeh. Amin. Bapak kalau duwe amin mesti banter. Memang begitu sabda Rasulullah, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaknya mereka sambung silaturahim, hadir di majelis ilmu, bertemu dengan sesama mukmin muslim. Insya Allah panjang umur, banyak rezeki. Amin. Saya kira rezeki juga tidak perlu terlalu banyak, cukupan mawon. Yang penting bisa dibuat beli ruko 5, gogolan 6, mobil telu, umroh 3 tahun bisa. Setuju? Yes, kalau setuju gampang. Duitnya siapa? Salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga salawat kita menjadikan cinta kita kepada beliau bertambah, dan dengan itu kita punya semangat mengikuti ajarannya, melaksanakan sunnahnya, mendakwahkan agamanya. Dengan itu kita berharap nanti diakui sebagai umat beliau, bisa bangkit sebagai ashabul yamin, barisan kanan, disyafaati, diberikan minuman telaga haud. Dan yang kita paling punya harapan besar, semoga ada nama kita di barisan Rasulullah SAW. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada rombongan yang itu dipimpin Rasulullah, ada kita di sana menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ingin kami sampaikan masih di suasana Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga amal kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan yang kemarin diterima oleh Allah, dan bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan-Ramadan yang berikutnya dengan suasana yang lebih baik. Adapun saya yang berinteraksi dengan panjenengan, jadi khotib, jadi teman, jadi sahabat, kalau ada khilaf, keliru kata, keliru sikap, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Adik-adikku, saudara-saudariku, ikhwan fillah yang berbahagia dirahmati oleh Allah. Ini temanya halal bihalal nih. Rasulullah bersabda, laisa wasilu bil mukafi, walakinnal wasilu idza qata'at rahimuhu wasalah. Bukanlah dimaksud orang yang menyambung silaturahim itu orang yang berbaik-baik kepada orang baik, tapi menyambung silaturahim idza qata'at, apabila kalian diputuskan, apabila kalian difitnah, dighibah, dimusuhi, lalu kalian menyambungnya. Nah, silaturahim yang asli itu berarti yang sudah baik jadi lebih baik, yang kemarin merasa tidak nyaman menjadi lebih nyaman. Bahkan nek perlu wak lampir itu kita sahabati. Ini pentingnya halal bihalal. Orang itu butuh momentum. Kadang-kadang sebenarnya dia juga kepingin memperbaiki hubungan, tapi tidak ketemu momentumnya. Terhalang situasi, terhalang sungkan. Begitu bertemu dengan halal bihalal, sepertinya itu saat yang tepat. Karena itu harapannya mudah-mudahan dengan berhalal bihalal ini semuanya dilebur oleh Allah dalam rahmat, kasih sayang dan rahman rahimnya. Amin ya rabbal alamin. Adapun kesempatan yang tepat bagi kita, sebagaimana orang yang beridul fitri itu
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, yang kembali kepada fitrah, pada kesucian. Itu adalah orang yang beruntung. Nah, dalam kitab-kitab gundul disebutkan artinya beruntung itu, aflah itu artinya al-fazu was-sa'idu, orang yang dimenangkan dan orang yang dibahagiakan. Al-faz itu menang, sa'id itu bahagia. Al-fazu was-sa'idu, itulah orang yang beridul fitri. Jadi orang yang beridul fitri ya kudu menjadi pemenang dan harus menjadi orang yang bahagia. Dalam syarah yang lebih panjang, fid dunya bisa ada wa fil akhirati fil jannah wan najata minan nar. Mereka yang disebut al-fazu was-sa'idu, orang yang kembali kepada kesucian, adalah orang yang fid dunya bisa ada, di dunia dia bahagia. Wa fil akhirati fil jannah, nanti di akhirat dia akan dimasukkan surga. Wan najata minan nar, wan najata minan nar, wan najata minan nar itu dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Nah, itu yang dimaksud dengan kembali kepada fitri, berhalal bihalal, fid dunya bisa ada, wa fil akhirati fil jannah, wan najata minan nar. Nek wong halal bihalal itu kudune uripe seneng, gak sumpekan, gak baperan, gak lebay. Fid dunya bisa ada, wa fil akhirati fil jannah, dan nanti benar-benar memenuhi panggilan Allah. Allahu yad'u ila daris salam. Allah itu terus memanggil supaya manusia itu berada di jalan keselamatan, terus masuk ke rumah keselamatan, negeri keselamatan yang dimaksud surga. Wa najata minan nar, dan jauh sejauh-jauhnya dari api neraka. Kalau diambil dari definisi itu, maka kita bisa menggunakan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 112 sebagai dasar hukum kajian kita kali ini. Kok sepi? Masa wis mulai liar-liar? Yang pertama, dalam ayat tersebut disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, at-taibun al-'abidun al-hamidun as-sa'ihun ar-raki'un as-sajidun wal amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Terus belakangnya apa? Wal hafiduna li hududillah. Alhamdulillah niki kula delok wis hafal Quran kabeh. Cirinya ngaji enggak bawa Quran itu berarti hafal Quran, penghafal. Apa itu at-taibun? Sebenarnya orang yang kembali kepada fitrah, sukses beridul fitri, sukses berhalal bihalal, itu mereka orang-orang yang bertaubat. Taubat itu kembali. Yang kita maksud begini, Allah kan memanggil manusia itu ke jalan kemenangan, ke jalan kebaikan, ke jalan keselamatan. Jadi hidup manusia itu settingnya sebenarnya bahagia, sing asli. Kok jadi ruwet? Itu kenapa? Karena dia masuk jebakan dosa. Surat 20 ayat 124. Sebagaimana sampai wis hafal kabeh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, aku larang tidak terlarang, aku cegah tidak tercegah, tidak mempan dengan nasihat, terus melakukan dosa, aku, kata Allah, akan membuat hidupnya sempit. Jadi sakjane urip iki mestine seneng, sing gare ruwet niku dosa. Kok gak ngandel sampe. Ini banyak yang baru, kan? Banyak yang belum kenal, ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, nah, dosa yang paling banyak berpengaruh menjadikan orang tidak bisa kembali kepada fitrah
yang paling banyak berpengaruh mempersulit hidup itu kan ada 3. Kata Rasulullah, 3 dosa yang balasannya tidak menunggu sampai orang ini mati di akhirat. Bahkan di dunia mereka sudah dibalas. Apa itu? Pertama, durhaka pada orang tua. Jadi kalau ada orang durhaka kepada orang tua, tidak akan pernah lulus Idul Fitri, tidak akan pernah ada manfaatnya halal bihalalnya. Wong halal bihalal ambek wong, tapi ambek wong tuanya gak berdamai. Itu halal bihalal cap opo, halal bihalal nomor piro. Dalam berbagai tafsir disampaikan telah termasuk anak Adam itu durhaka pada orang tua. 1, kalau berani berriba, menghibah orang tua. Ibuku itu cerewet mbak, nah itu sudah durhaka. Ada yang seperti itu? Ada, tapi hari ini nggak hadir. Apa hadir wong? Kan dia apa sak ini? Berani menghibah orang tuanya itu sudah masuk durhaka. Mbok halal bihalal sampai begitu likur. Oleh Allah dipercumakan halal bihalalnya. Wong durhaka. Yang kedua, telah dimaksud orang ini durhaka kepada orang tua kalau membuat hati orang tua menangis dalam hati. Ini gak ada wong tua nangis di hati. Iku wis masuk durhaka. Makanya sampai sing hati-hati, mereka yang tidak pernah bertanya kepada orang tuanya tentang apakah mereka sudah ridho atau belum, itu potensial durhaka. Makanya secara rutin ya sampean Bu, pada waktu pulang ya takon, Bu, Pak sampean niku enggak dari go kula pun ridho napa dene. Napa sik enten sing kula kirang bener. Kalau sampai umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tidak pernah bertanya seperti itu, sangat potensial dia durhaka. Karena menangis dalam hati kan tidak pernah dipernyatakan, disimpan dalam hati. Apalagi yang sudah punya anak, punya istri, kadang-kadang gak cocok ya bojone. Kalau tidak pernah sampai utarakan, orang tua tidak pernah ditanya, ya sampai itu cenderung lah potensial durhaka. Mengenai mulai ya takon rutin. Mak bapak, saya ini bapak pun kapundhut, jadi mak sing ditakoni. Mak jenengan itu pun ridho tak? Enggak ada ego kula. Oh, awakmu iki lah. Wis arek sing taat, alhamdulillah. Tak dongakno sehat awakmu, lancar rezekimu, manut bojomu, anakmu. Alhamdulillah. Kamu teleng mawon sampeyan. Sing ndek mak kabeh. Nggak ada. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga telah termasuk mereka itu durhaka pada orang tua kalau menghilangkan jasanya. Sampai kok iso sik mamus di sepeda motor apik, di mobil apik, omahe gedhong mager-mager. Terus dia ngomong, ini ki anu, aku bojoku biyen wis bersepakat. Pokoknya urusan dipangan bendino itu bayarannya bojoku, nek bayar aku itu ditukokno, dirupakno. Jadi bangun-bangun ini aku, tapi nek kebutuhan sehari-hari bojoku. Padahal rumah itu pondasinya tertanam di tanah pemberian orang tuanya. Tidak disebut orang tuanya, tidak didulukan. Saya tak sampai bisa bangun. Material dari galangan bisa sampai beli. Lek ana tanah lho mancep nang ndi? Bisa mancep. Mestinya kan dia ngomong, alhamdulillah aku gak ada tuku karangan, mergo karangan diparingi Bapak Ibu iki ngono karek bangunan. Kok coba karangan aku tuku ya mungkin dawa ceritane sik kudu nyicil kapling garang. Jadi orang tua muncul. Kalau tidak durhaka. Nah itu balasannya kontan di dunia. Yang kedua, dosa yang balasannya kontan di dunia itu berzina. Inna rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin. Bahkan balasan dari orang berzina itu Allah haramkan atas mereka jatah rizkinya. Jadi normalnya orang berzina itu kan
Kalau dia zinanya zina muhson, pernah menikah, baik sudah cerai atau belum, atau masih dalam ikatan keluarga, terus berzina, itu sebenarnya menurut syariatnya agama kudune mati, dirajam. Orang yang mati, kata Rasulullah, tidak pernah seseorang itu akan mati kecuali habis rezekinya. Pemahaman terbaliknya, maka orang yang seharusnya mati berarti jatah rezekinya harus habis. Maka orang yang zinanya zina muhson, mestinya itu nggak ada jatah rezeki. Maka kalau dia bisa hidup itu nebeng dari rezeki anaknya, rezeki orang tuanya. Nah, luar biasa. Makanya Indonesia bu, ma min dambin ba'da syirki aqamu indallah min nutfatin wa ta'aha fi farjin la yahillu lahu. Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kecuali dosanya seorang laki-laki yang menumpahkan nutfanya ke dalam rahim seorang perempuan yang tidak halal baginya. Belum nikah sudah zina, itu dosa besar dan ruwet teori. Makanya penting sampai menjaga kesucian. Sampai jangan mau ditipu oleh hidung-hidung belang itu. Jangan mau dengan rayuan, globalisasi dan lain sebagainya. Lek wani temono makku. Seperti istri saya, seperti saya juga. Saya pada saat lulus umur 23, baru saja ditandatangani 1 minggu lalu ditandatangani skripsi saya, belum wisuda, saya sudah ngomong ke bapak, Pak, kula niki econe napa? Mencari kerja sampai mapan apa nikah? Kata bapak, nikah. Karena kamu tidak ikatan dinas, bukan PNS, nikah wae. Maka kemudian saya cari-cari, siapa ya sing kira-kira kenal ini. Waktu itu sangoro, kalau sing dudu kan sing cocok, aku cocok, mungkin wong sing gak gelem ngono iki. Nah, akhirnya dapat istri di Gedek sana. Saya datang ke sana, dia di hari raya seperti hari-hari raya seperti ini, beberapa temannya, saya datang terus memperkenalkan diri. Ketemunya sekali tahun 2000 pas milenium ini, pas malam milenium pergantian abad gitu, malam 2000 untuk pacet. Pisan Pak ketemu nih. Terus saya cari ketemu, gitu sampai di rumah. Pertanyaanku sekali koneko. Menurut istikharahku Mbak, sampean yang mestinya jadi pendamping saya. Karena itu saya minta kalau sampean bersedia, jadilah pendamping saya. Katanya dia, jawabannya di ibu saya. Ya kalau gitu ibu aja datangkan ke sini, mau melete ya jawabnya. Begitu ibunya kalau temui, katanya genggen nak le, Pak Bu sampean bermiliki, oh diterima berarti. Datang, menikah, umur 23. Sama usia berapa Pak? Waktu menikah 27. Oh saya kendela aku berarti. Saya Pak Amir kayaknya kalah kendela aku. Pak Amir pinter Pak Amir. 23, oh terus Pak Amir. Sesama 23 tidak boleh saling mendahului. Enggak, Masya Allah, setelah itu sudah tenang. Jadi kasihan sekali orang-orang yang berzina. Meskipun dia pontang-panting cari kerja, barokah hidupnya hilang. Panas itu keluarga yang ada perzinahan di rumahnya. Lalu bila ingin dari, maka terutama yang perempuan-perempuan itu biasanya jadi korban. Yang biasanya jadi korban. Nah, ini yang penting ya. Yang kedua, yang ketiga, itu mendalimi orang lain. Maka kalau panjenengan bisa terjaga dari 3 dosa ini, tentu dari dosa-dosa yang lain juga ya. Dan terjaga dari dosa ini, insya Allah ngacir itu sampai lancar aman. Hatta ibu, nah itu makna bertaubat itu bersihkan dari 3 dosa yang balasannya kontak di dunia. Rata-rata, ya, rata-rata semua orang yang hidupnya rumit itu sebabnya karena dosa. Saya sudah mengkonsultasi ratusan orang. Rata-rata bukan dari Allah persoalannya. Karena kalau Allah yang mendatangkan persoalan, janji Allah wabasyiril sabirin. Memang manusia itu diuji dengan apa? Minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat. Memang manusia diuji dengan takut, dengan kekurangan harta benda, kekurangan makanan. Tapi janji Allah, dengan ujian-ujian itu kamu akan saya beri berita gembira.
Hidup itu bisa dibaca grafiknya. Kalau ujian itu kan begini, lalu kemudian berita gembira itu begini. Kalau dia hidupnya turun sedikit, naiknya lebih tinggi, akan turun lagi sedikit, naiknya lebih tinggi lagi, dia orang baik yang sedang diuji. Tapi kalau hidupnya itu hancur-hancuran, naiknya sedikit, jatuhnya banyak. Nah, itu waman aradu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Itu dihancurkan oleh Allah. Terus muni sabar. Mungkin kita sedang diuji. Bukan diuji, itu diperingatkan. Kalau diuji, pintu masuknya sabar. Kalau dosa, pintu masuknya bukan sabar, tambah dihajar sama tidak sabar. Harus tobat. At-taibun harus tobat. Jadi pintu masuknya salah, ya tidak pernah selesai masalahnya. Maka innal hayata solsolatin minal masalah. Maka orang ini akan dari hari ke hari itu mata rantai dari satu masalah ke masalah yang lain. Nah, at-taibun, orang yang sukses berhalal bihalal, sukses beridul fitri adalah mereka-mereka yang selalu bertobat. Saya menghadapi banyak peristiwa. Ada orang yang hidupnya pernah baik-baik saja, kemudian berguncang karena dia beli mobil. Dia mengira mungkin ada orang iri, terus dia orang yang tidak suka atau orang iri itu mengganggu kehidupannya dengan dikirim jin dan lain sebagainya atau disantet. Tapi lalu kemudian saya katakan, jangan terburu-buru melihat masalah itu sumbernya.